Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Zidni Ilman dari Mahacitalen. Pertama-tama masih dalam suasana lebaran, izinkan kami untuk menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Sebagaimana sudah kami sampaikan sebelumnya, kali ini kita akan bahas review sangat singkat mengenai sebuah marketplace tempat beriklan properti yang namanya OLX. Persisnya untuk wilayah Indonesia alamatnya adalah www.olx.co.id. Apa aja sih yang mau kita bahas dalam review singkat ini? Yang pertama, kenapa sih kita beriklan di OLX? Yang kedua, cara beriklan di OLX. Nah, untuk ini kami yakin teman-teman sudah sangat familiar dan sudah sangat terbiasa. Jadi kita akan bahas hanya singkat saja sebagai refresh. Kemudian ini yang penting adalah tentang user experience, insight yang kami temukan kemarin ketika kami beriklan di OLX. Yang ini nanti akan jadi pertimbangan teman-teman, terutama jika mau menggunakan fasilitas berbayar di OLX. Terakhir nanti kita coba tarik sedikit kesimpulan jika memungkinkan. Oke, kita kembali ke browser. Kita mulai dengan pembahasan pertama. Apa sih alasannya beriklan di OLX? Alasan pertama, sebagaimana kemarin kami kampanyekan di grup, kita mau ngegas lagi nih. Jadi lebaran sudah lewat, walaupun masih dalam suasana pandemi, tapi sudah saatnya kita untuk menggenjot kembali ikhtiar kita menjemput rezeki. Yang kedua, kami di Mahacitalen saat ini sedang dalam ikhtiar untuk memperbesar probabilitas penjualan. Kami masih yakin dengan sebuah rumus dasar bahwasanya sales atau closing itu adalah akibat. Kalau dia akibat, tentunya dia sangat tergantung kepada sebab. Apa sebabnya? Nah, di sini kami ilustrasikan perjalanan menuju penjualan, sales atau closing itu ada 3 tahap. Pertama, kita mengumpulkan database dari berbagai ikhtiar kita, dari beriklan di OLX, beriklan di marketplace lain, dari referensi, dan seterusnya. Kemudian tahap kedua adalah database tadi kita konversi menjadi kunjungan. Kita ajak untuk survei ke lokasi kita. Dari situ kita follow up dan terjadilah sales atau closing. Nah, kalau kita asumsikan bahwa tingkat konversi dari masing-masing tahapan ini adalah 10% sebagaimana sudah kami masukkan dalam rumus. Kami sudah masukkan dalam rumus 10%. Maka kalau kita punya data ada 100, rumusnya bekerja, probabilitas kita mendapat kunjungan konsumen yang berkunjung adalah 10, dan probabilitas kita dari 10 yang berkunjung itu mendapat 1 sales atau closing. Maka ini bisa kita balik. Kalau kita menargetkan 10 misalnya di sini, kita nggak bisa rubah angkanya di sini. Tapi kita harus rubah angkanya di sini. Misalnya kita jadikan 1000, 10%-nya 100, 10%-nya lagi 10. Jadi kami ulangi sekali lagi, sales menurut kami adalah akibat, sebabnya ada di sini. Kalau dari sisi spiritual, ini adalah wilayah prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang bisa memastikan sales, nggak ada yang bisa memastikan closing. Nah, kita hanya bisa berusaha dan wilayah ikhtiar manusia ada di sini. Makanya kemudian semua usaha kita harus kita dampingi dengan doa supaya Allah meridhoi dan mengizinkan terjadinya sales. Kemudian alasan ketiga, kami lagi mau fokus di platform iklan
Google Ads dan Marketplace. Kenapa? Karena kemarin tahap pertama kita pakai Facebook udah menghasilkan satu penjualan, kita mau yang berbeda nih. Kemarin menghasilkan satu penjualan dengan cash keras. Tapi kalau Facebook, sosial media, karakternya adalah kita yang mendatangi konsumen nih, kayak bagiin brosur gitulah ibaratnya, door to door, ngetok-ngetok pintu, kita ngajak orang, ngedatengin orang, menawarkan. Nah, kalau Google dan Marketplace itu karakternya adalah calon konsumen yang akan mendatangi kita. Nah, kami mau coba itu untuk saat ini untuk memperbesar tadi database, kemudian leads, harapannya akan terjadi probabilitas closing yang juga besar. Nah, alasan terakhir ini yang menjadi alasan utama kita menggunakan OLX. Apa itu? Karena OLX adalah salah satu situs marketplace yang menyediakan space iklan untuk properti yang punya SEO bagus. Kita buktikan di sini, kalau kita jadi konsumen kemudian kita mencari produk rumah yang lokasinya di Jati Asih, kemungkinan kita akan mengetik kata kunci rumah, kemudian lokasi Jati Asih. Kita tekan enter. Nah, sebagaimana biasa, nanti mesin pencari dalam hal ini Google, kita gunakan Google karena penggunanya paling banyak di Indonesia, akan menampilkan namanya SERP atau Search Engine Result Pages, halaman hasil pencarian mesin pencari. Nah, sebagaimana kita ketahui juga, halaman hasil pencarian mesin pencari biasanya didominasi oleh marketplace. Nah, apa aja situs yang tampil di halaman hasil pencarian mesin pencari di halaman pertama? Ini bisa kita lihat pertama rumah.com, posisi 1-2, posisi 3 ada rumah 123, 4 adalah Mudi, kelima 99.co, dan keenam ada OLX. Dalam riset sebelumnya OLX juga seringkali menempati posisi 5, jadi antara posisi 5 dan 6. Itu artinya salah satu situs yang bagus untuk beriklan properti berupa rumah yang berlokasi di Jati Asih adalah OLX, karena dia tampil di halaman pertama di urutan yang ke-6. Cara ini juga bisa jadi cara buat teman-teman untuk meriset marketplace mana nih yang bagus untuk produk saya. Nah, itu adalah kelebihan dari situs OLX. Di luar kelebihan, ternyata dia juga punya hal-hal lain yang harus dipertimbangkan sebelum kita memutuskan, terutama untuk menggunakan fasilitas berbayar di sini. Apa itu? Terutama adalah user experience atau customer experience. Kira-kira kalau orang melakukan pencarian di situs OLX ini untuk mencari properti, itu nyaman gak sih pengalamannya? Mudah gak sih? Karena ini akan menentukan iklan kita itu bakal ketemu jodohnya, bakal dilihat orang atau tidak. Itu. Nah, maka kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya adalah tentang customer atau user experience. Tapi sebelum itu kita refresh sedikit tentang bagaimana sih cara beriklan di OLX. Kalau teman-teman yang sudah sering dan terbiasa mungkin bisa di skip ya. Kita sekedar refresh aja. Ada ya sedikit juga insight di situ nanti. Nah, untuk bisa beriklan, kalau kita belum memiliki akun, maka kita harus daftar dulu. Kalau sudah, maka login. Kita coba login di sini dengan akun yang baru kita buat beberapa hari lalu untuk khusus beriklan di OLX dengan iklan Mahacita Village. Kita masukkan di sini. Lanjut, masukkan kata sandinya. Login.
Oke, cara beriklan tentunya udah umum ya, jadi kita nggak usah bahas terlalu teknis. Kita lihat iklan yang kemarin kita pasang, kemudian ya kita buka dulu. Penampakannya seperti ini sudah sekitar 3 hari ya, karena di highlight 30 hari, 27 hari tersisa, berarti sudah sekitar 3 hari. View-nya atau dilihat 165 kali, tapi ini tidak berarti dilihat oleh 165 orang. Bisa aja satu orang lebih dari satu kali melihat, itu dihitung tetap 1. Jadi kalau ada satu orang lihat 5 kali, itu dihitungnya 5. Disukai atau di like 8, dihubungi atau call 5 kali. Kita buka ikannya. Nah, ini tampilan iklan kita ketika kita dalam posisi login ya. Tampilannya seperti ini. Nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya kami juga mau menginformasikan ya, bahwa untuk iklan tersebut kami beli paket bisnis. Tentunya kategorinya properti, subkategorinya dijual, rumah dan apartemen. Nah, paketnya ini untuk OLX ini setahu kami menyediakan atau memberikan iklan gratis sampai dengan, kalau nggak salah, sampai dengan 5 iklan. Kalau misalnya teman-teman mau beriklan lebih, maka harus beli paket iklan. Nah, kami kemarin membeli paket iklan karena kami hanya ingin posting 1 iklan, buat 1 iklan, maka kami beli paket yang 1 iklan, harganya 59.000. Kemudian kami beli fasilitas iklan highlight. Iklan highlight itu adalah fasilitas yang kalau kita gunakan, iklan kita akan diberikan semacam pita berwarna kuning, sehingga seolah-olah direkomendasikan. Nah, kalau di sini dapatkan pemberitahuan dengan tag highlight di posisi teratas. Saya kurang paham maksudnya, tapi kalau dimaksud dengan nanti iklan kita akan ada di posisi teratas, ternyata tidak juga ya. Nah, ini juga di bawahnya ada fasilitas sundul. Kemarin kami beli fasilitas sundul untuk 1 iklan. Nah, itu yang kami gunakan untuk iklan Mahacita Village ini, yang akan kita gunakan untuk contoh kasus. Nah, terus tentang pemasangan iklan, sebagaimana sudah disebutkan tadi, kita tidak akan bahas teknis karena kemungkinan teman-teman semua sudah terbiasa. Nah, yang kami mau sedikit singgung adalah pertama, bahwa ketika teman-teman memasang iklan, membuat iklan, menulis iklan di olx.co.id, teman-teman akan mengisi gambar, deskripsi, kemudian judul. Di judul ini tadinya kami tidak menggunakan judul ini. Tadinya judulnya adalah, kalau nggak salah, promo rumah di Jati Asih mulai 399 juta. Tapi karena kami melihat harga sudah ditampilkan, maka kami ubah judulnya menjadi promo rumah dijual di Jati Asih, auto untung hingga 100 juta. Jadi yang diangkat adalah hemat 100 jutanya ini. Terus kami ganti ke rumah dijual karena menurut riset kami juga di OLX, kata kunci yang paling banyak digunakan dan kata kunci yang digunakan oleh si OLX sendiri di sini adalah mengandung kata-kata dijual. Nanti ya bisa kita lihat lagi
si OLX sendiri juga seringkali menggunakan kata-kata murah, tapi kami nggak menggunakan kata-kata murah di sini. Kami ambil rumah dijual, sehingga judulnya jadi promo rumah dijual JSTAC auto untung hingga 100 juta. Kami tambahkan kata-kata promo untuk membedakan dari iklan-iklan yang lain, karena promo adalah salah satu kata yang masuk kategori kata kunci pembelian ya, buying keywords, dan dia juga masuk kategori kata-kata yang punya sifat hipnotik untuk menarik perhatian orang gitu, promo, bonus, murah, dan seterusnya. Jadi kami tambahkan di depan untuk membedakan dari yang lain. Nah, untuk deskripsi di sini si OLX tidak mengizinkan kita untuk mencantumkan nomor telepon maupun hyperlink. Jadi kalau teman-teman mencantumkan nomor telepon atau mencantumkan link menuju WA, biasanya kita bikin link menuju WA yang kalau diklik langsung masuk ke WA, itu tidak diizinkan sama OLX. Kalau kita mencantumkan itu, iklan kita akan ditolak sampai dengan kita betulkan gitu. Nah, ini nanti akan jadi masalah. Yang kedua atau yang berikutnya ya, dia juga tidak mengizinkan kita untuk mengupload foto yang di dalamnya ada nomor telepon. Nah, ini oleh sebagian agent saya perhatikan disiasati dengan menempatkan foto properti yang memang aslinya ada banner yang memuat nomor telepon. Nah, cara menyiasatinya salah satunya itu. Terus kenapa sih kalau misalnya di gambar nggak boleh ada nomor telepon dan di deskripsi nggak ada nomor telepon? Nah, ini yang akan kita bahas nanti di dalam bahasan mengenai user experience. Nah, untuk cara beriklan di OLX mungkin cukup. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang customer experience. Kenapa sih kita perlu bahas user experience atau customer experience? Karena kalaupun tadi si OLX punya kelebihan SEO-nya bagus, tapi kalau misalnya ketika konsumen user experience artinya pengalaman pengguna ya atau pengunjung. Jadi ketika pengunjung masuk ke OLX dan mau memanfaatkan OLX untuk melakukan pencarian produk properti, apa sih yang dia alami? Nah, kalau yang dialami itu ribet, tidak nyaman, tidak menyenangkan, kemungkinan dia tidak akan meneruskan pencariannya, maka ini tentu saja tidak menguntungkan buat kita. Makanya ini penting untuk kita bahas, dan ini nanti akan ada beberapa isu yang itu akan jadi pertimbangan kita, terutama kalau sekali lagi saya bilang kalau kita mau menggunakan fasilitas berbayar. Kan kita nggak mau nih menggunakan fasilitas berbayar kalau misalnya tidak menguntungkan gitu. Oke, agar lebih sempurna memahami pengalaman pengunjung, maka kita akan logout dulu supaya kita benar-benar jadi seorang pengunjung yang melakukan pencarian di OLX, bukan sebagai pengiklan. Jadi kita logout dulu. Salah pencet. Sorry. Kecepatan pencetnya nih. Ya, kita logout, nanti kita jadi pengunjung yang mau menggunakan OLX untuk melakukan pencarian. Isu pertama, saya nggak mau bilang kekurangan, tapi saya bilang aja ini isu, jadi menjadi bahan pertimbangan. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa OLX ini bukan situs marketplace yang hanya melayani iklan untuk produk properti. Jadi bisa dilihat di sini ada juga produk lain, mobil, handphone, motor,
barang elektronik, dan seterusnya. Artinya dia tidak fokus hanya melayani iklan properti. Kalau nggak salah OLX pernah bikin situs iklan khusus untuk properti namanya Stovia kalau nggak salah, tapi kemudian tidak dilanjutkan. Nah, kenapa kalau misalnya tidak khusus properti? Artinya dia campur-campur, sehingga ketika orang melakukan pencarian di sini, misalnya kita masukkan kata kunci yang sama ya dengan ketika kita melakukan pencarian di Google, rumah Jati Asih misalnya. Kemudian kita, nah ini muncul suggestion ya. Ini kata kunci yang muncul ini bisa juga teman-teman pertimbangkan untuk digunakan sebagai headline atau judul, karena ini kalau muncul di suggestion berarti ini banyak diketik orang. Oke, kita lihat hasil pencariannya. Nah, syukurnya yang muncul adalah kebanyakan properti. Tapi ternyata ada juga produk lain. Di sini ada lemari, meja akar, wallpaper, dan seterusnya. Ada gordin, bahkan bisa aja muncul handphone dan seterusnya. Artinya ketika orang melakukan pencarian dengan mengetikkan kata kunci, tidak otomatis muncul hasil pencarian yang benar-benar relevan dengan yang dicari. Terus gimana kalau konsumen mau memperoleh hasil pencarian yang relevan? Maka dia harus melakukan penyortiran sendiri, mulai dari lokasi hingga kategori. Jadi di sisi kiri ini ada kategori, dia harus klik dulu properti. Kemudian dia klik lagi sub kategorinya, dijual rumah dan apartemen. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini kata kunci yang digunakan oleh si OLX, maka ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi judul headline kita agar relevan gitu. Jadi misalnya dijual rumah murah di Jati Asih dan seterusnya sesuai dengan produk kita. Nah, jadi pengunjung harus klik, harus sortir sampai ke subkategori. Untuk wilayah juga dia harus klik di sini Jawa Barat. Misalnya dia mau cari rumah di Jati Asih, kemudian dia klik lagi Bekasi Kota, kemudian dia klik lagi Jati Asih. So ini perjalanannya lumayan panjang ya, karena dia harus melakukan penyortiran sendiri agar hasil pencariannya tidak bercampur dengan produk-produk lain yang juga beriklan di OLX. Masalahnya teman-teman, alhamdulillahnya saat kita melakukan penyortiran ini, itu koneksi maupun stabilitas webnya bagus, sedang dalam kondisi bagus. Nah, kemarin ketika saya melakukan review yang sama, itu saya temukan beberapa kali kalau misalnya koneksi bagus, webnya stabil, itu kan lancar ya, melakukan penyortiran kategori wilayah kan akan lancar. Masalahnya ketika beberapa kali saya melakukan hal yang sama, seringkali webnya si OLX ini mengalami downtime. Di layar tidak muncul hasil penyortiran, tapi yang muncul adalah permohonan maaf. Ya mungkin karena masih dalam suasana lebaran ya. Nah, ini akan menimbulkan tentu saja ketidaknyamanan buat konsumen gitu. Kemarin waktu saya klik ini, yang keluar adalah maintenance. Saya klik Jawa Barat, Bekasi Kota, itu seringkali yang keluar maintenance, sehingga saya harus berkali-kali melakukan refresh. Ini tentunya akan mengakibatkan ketidaknyamanan buat konsumen. Apa konsekuensinya nanti terakhir? Nah, secara simpel juga bisa kita bilang bahwa pencariannya kurang sederhana ya, harus nyortir sendiri. Tadi
Pertama, bahwa situsnya bercampur dengan kategori iklan lain. Yang kedua, pencarian kurang simple atau kurang sederhana, kurang ramah pengguna. Terus juga ditambah dia seringkali down situsnya. Nah, yang berikutnya, tadi kita udah logout ya, dan kita coba berkunjung sebagai pencari rumah. Kita lihat di iklannya, tampilan iklannya adalah seperti ini ketika kita buka. Nah, konsumen bisa menghubungi kita dengan dua opsi. Satu dengan chat penjual atau nomornya ditampilkan dan kita hubungi langsung. Nah, di sini juga ada masalah. Apa masalahnya? Ini termasuk yang menurut saya paling krusial. Ketika kita mau melihat nomor si pengiklan, kita diminta login. Kalau kita belum punya akun di OLX, kita diminta daftar dulu. Pertanyaannya, apakah orang yang mau sekedar melihat iklan mau kalau disuruh login atau daftar dulu? Belum tentu. Nah, di sini juga kritiknya adalah OLX tidak mendahulukan kepentingan pengiklan. OLX tidak mendahulukan kepentingan pengiklan. Kenapa? Karena dia justru sebaliknya mendahulukan kepentingannya dia sendiri untuk grab data, untuk dapat data pengunjung gitu. Ini mungkin nggak masalah kalau kita menggunakan fasilitas iklan gratis, karena katakanlah itu sebagai kompensasinya, sebagai trade-off-nya. Karena kita nggak bayar, orang yang datang di grab datanya. Tapi kalau kita pakai fasilitas berbayar, menjadi tidak menguntungkan. Kenapa? Nanti konsekuensi dari semua user experience yang tidak nyaman ini adalah bouncing rate-nya menjadi tinggi. Apa itu bouncing rate? Bouncing adalah orang yang berkunjung, kemudian dia melakukan pencarian di OLX, kemudian dia menemukan bahwa ribet karena harus login, karena situsnya down, pencarian kurang simple, dia tidak meneruskan pencariannya, justru sebaliknya dia mental, dia kabur. Nah, bouncing rate adalah semacam tingkat kekaburan atau kementalan orang ketika dia mengakses iklan kita di sini gitu. Atau bisa jadi bahkan sebelum bertemu dengan iklan kita dia udah kabur duluan. Karena dia nggak mau repot. Jadi katakan kalau misalnya ada 10 orang yang berkunjung, bisa jadi setengahnya atau bahkan lebih itu nggak meneruskan pencariannya karena dia nggak mau harus daftar dulu atau memberikan datanya kepada OLX. Di chat dengan penjual ini juga sama. Kalau kita mau buka ini, terus kita mau kirim pesan, kita akan diminta untuk login dulu. Nah, itu juga yang bisa membuat konsumen tidak nyaman dan kabur, pengunjung tidak nyaman dan kabur. Nah, terus apalagi nih yang berhubungan dengan user experience? Kalau teman-teman sudah beriklan di sini dan ada respon dari konsumen berupa chat, itu biasanya masuk ke dalam email. Masuk ke dalam email, teman-teman bisa lihat nanti misalnya ini dia memberikan notifikasi bahwa ada pesan baru atau chat pada iklan teman-teman di sana. Nah, kita coba login untuk melihat ya bagaimana pengalaman melakukan chat lewat OLX. Jadi kita login dulu, login lagi.
login. Oke, kita buka. Di sini ada lambang berbentuk seperti seperti ini ya. Saya lupa namanya, kita klik. Nah, ini adalah daftar orang-orang yang mengirimkan pesan kepada kita. Jadi dalam beberapa hari beriklan, ini yang sudah merespon dengan chat sekitar 3 hari beriklan dengan menggunakan fasilitas tadi, sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 9 karena yang satu terhapus. Nah, ini juga bisa menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengunjung. Kenapa? Karena chat roomnya atau fasilitas chatnya, aplikasi chatnya sering error. Errornya di mana? Errornya adalah misalnya di sini. Ini ada pesan yang terkirim berulang-ulang karena sebetulnya ketika kami menjawab pesan dari pengunjung yang lain, itu ternyata pesan yang kami ketik masuk ke pengirim pesan yang ini, dan itu terjadi berulang-ulang sehingga ada pesan yang berulang-ulang terkirim yang sebetulnya ini tadinya ditujukan untuk pengunjung yang lain tapi bisa masuk ke sini. Maka ini kita harus sangat berhati-hati. Kalau misalnya terjadi seperti ini, tentunya konsumen atau pengunjung kan merasa sangat tidak nyaman. Ini kok berulang-ulang dikirim pesan. Ini misalnya ini satu pesan yang kami kirimkan untuk menjawab pertanyaan pengunjung lain sehingga tidak nyambung dengan ini, tapi munculnya di chat dengan pengunjung yang ini. Nah, itu akan sangat mengganggu, chatnya suka error. Maka kita harus betul-betul berhati-hati ketika mengirimkan chat. Biasanya dia akan masuk ke pengunjung yang ada di daftar teratas. Maka kalau kita chat dengan pengunjung di sini, kalau dia belum ada di daftar teratas, jangan dulu kita kirimkan chat. Bisa jadi chatnya akan masuk ke orang lain. Nah, ini juga faktor. Nah, itu yang terakhir yang berkaitan dengan customer experience. Jadi kita ulangi lagi, yang pertama bahwa situs OLX ini tidak hanya menyediakan fasilitas iklan properti, tapi juga untuk produk-produk lain sehingga tidak fokus alias campur. Yang kedua, pencarian kurang simpel. Ketiga, situs beberapa kali ditemukan sering down. Kemudian buat buat pengunjung untuk menghubungi atau melihat nomor telepon, dia harus login atau daftar terlebih dahulu, sehingga lebih repot kalau dia sekedar ingin melihat iklan. Ditambah lagi kita tidak diizinkan untuk mencantumkan nomor telepon baik di gambar maupun di deskripsi. Yang terakhir, ketika konsumen mau menghubungi kita lewat chat, seringkali aplikasi chatnya error. Nah, itu kira-kira user experience yang kami temukan ketika kami mencoba melakukan review user experience di olx.co.id. Lalu apa kesimpulannya? Kita coba ambil kesimpulan. Kalau untuk teman-teman boleh menyimpulkan sendiri, tapi kalau dari kita, pertama, teman-teman riset dulu apakah
OLX memang bagus untuk kata kunci produknya teman-teman, itu satu. Yang kedua, kalau menurut saya karena user experience yang kurang nyaman, saya akan untuk selanjutnya pertimbangan saya akan sangat untuk menggunakan fasilitas berbayar di OLX. Pertimbangan saya akan sangat detail gitu ya. Saya akan lebih berpikir lebih lama untuk menggunakan fasilitas berbayar di OLX. Tapi kalau untuk fasilitas gratis ya pasti oke-oke aja. Nah, kalaupun saya mau menggunakan fasilitas berbayar, saya nggak mau yang mahal-mahal karena customer experience-nya rada nggak enak. Saya palingan akan menggunakan fasilitas yang murah, misalnya sundul yang 10.000. Untuk highlight, karena harganya akan mahal, saya akan menimbang-nimbang dulu. Kalau nggak benar-benar bagus dan dari hasil ini nanti nggak benar-benar bagus, saya nggak akan menggunakan lagi fasilitas highlight, karena highlight cuma menampilkan pita kuning aja. Untuk posisi juga kita perlu sundul, alias dia tidak otomatis menampilkan iklan kita di posisi yang teratas. Nah, kira-kira begitu untuk review kita kali ini tentang marketplace OLX. Kita akan lanjutkan berikutnya dengan Google Ads. Kami sudah siapkan materi, nanti akan kami informasikan bagaimana cara memperolehnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.